baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Yang muda, yang tua, semua hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis Tuhan, ayo mari kita memulai ibadah kita, namun diingatkan, sekedar diingatkan supaya suaranya dimatiin. Ya, suaranya dimatiin, semua handphone dimatiin suaranya, supaya jangan beradu. Karena acara kita ini akan direkam oleh Pak Hari. Pak Hari yang ada di Australia sangat mendukung dan luar biasa memberikan dukungan pada kita supaya acara ini bisa direkam dan dijadikan YouTube supaya ada dokumentasi kita. Seperti itu ya. Yuk mari Bapak Ibu yang sudah join dan juga yang belum join, yang akan join, kita mulai ibadah kita. Saya minta pembawa acara, saya sendiri Pendeta Dr. Bandar Panggabean, dan juga yang membawa pujian kita ada Gabriel, Jonathan atau Gebi, dan juga Rius. Lalu nanti hambanya akan bawa firman Tuhan yang sudah ada di brosur, dan selanjutnya nanti kesaksian. Kesaksian dua anak muda, ya, Mas Marianto, ya, calon hamba Tuhan, dan juga Mbak Pina, calon hamba Tuhan. Mereka berdua anak muda akan menyaksikan kesaksian hidupnya, bagaimana mereka dijamah dan dipanggil Tuhan. Ya, tolong dipersiapkan nanti Mas Marianto dan Mbak Pina. Ayo, untuk mempersingkat waktu, sembari teman-teman akan join, mari Mas Gabriel dan Rius angkat 1-2 pujian, baru nanti kita memulai doa pembukaan. Yuk, silakan. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Malam hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Kita akan mulai persekutuan kita melalui virtual pada malam hari ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita memuji Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Katakan hanya dekat.
Biasanya nggak merekam kan? Kayak Mari Bapak Ibu, kita memulai ibadah kita dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami keluarga besar YOD KKMI, baik yang ada di desa, di kota, yang ada di Nusantara, Republik Indonesia, bahkan juga yang ada di luar negeri. Kami rindu Tuhan bersekutu bersama-sama. Walaupun suasana saat ini ada virus corona atau pandemik, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap memakai iman dan kepercayaan kami agar kami tetap ada bersama Tuhan. Untuk itu Tuhan, ibadah ini kami akan tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkarya Engkau Roh Kudus, jikalau kami kurang di hadapan Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kiranya ibadah ini dapat membawa pertumbuhan rohani kami, hari demi hari, waktu lepas waktu. Ini juga hamba-Mu Tuhan, Pastor Jamie, akan menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu kepada kami.
lewat ibadah ini. Sampaikan Tuhan dengan firman yang Engkau tanamkan bagi hamba-Mu dan dapat kami terima dengan pertumbuhan iman kami. Kami bersekutu dalam nama Tuhan Yesus. Kami memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Ayo mari Bapak Ibu, saudaraku, kita punya yel-yel ya. YOD KKMI punya yel-yel. Mari kita bersama-sama mengatakan yel-yel itu yuk. 3, 2, 1. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Jaya, jaya. Jaya, jaya. Kurang semangat, sekali lagi. Ayo, mari kita bersama-sama 3, 2, 1. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Indonesia. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya. Ayo, saya minta pemain musik bawa satu lagu, baru kita nyanyikan lagu wajib kita. Satu lagu lagi. Silakan, Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat satu pujian untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita angkat pujian Allah itu baik. Katakan. Allah itu baik, baik bagiku. Masih bertiada yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Katakan setianya, kasih setianya tak pernah berhenti. Luar biasa, Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus, kita akan lanjutkan dengan lagu wajib kita. Yuk, mari kita bersama-sama, tangan kanan kita di dada, kita cinta Indonesia, kita bangga dengan Indonesia, dan lagu wajib kita, Padamu Negeri. Yuk, suaranya diaktifkan. Tolong semua HP, laptop diaktifkan.
Terima kasih buat kita semua. Kita harus bangga Indonesia, kita berdoa untuk Indonesia. Agar Indonesia menjadi garam dan terang untuk bangsa-bangsa. Ini visi misi kita, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bangkit, Indonesia diubahkan, dan Indonesia menjadi garam dan terang untuk bangsa-bangsa. Untuk itu, segera kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pastor Jamie. Namun sebelum firman Tuhan, saya minta untuk pemuji angkat pujian penyembahan untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan, ku bersyukur Kau telah memilih kami Tuhan menjadi hamba. Kau memilihku menjadi hamba, melayanimu dan hidupku serahkan untuk kemuliaan. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani setiap hidupku, ku serahkan untuk kemuliaan. Mau setia sampai akhir, melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Dengan hati yang ucap syukur, ucapan pujian, kami bersyukur kepada Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani Tuhan, melayani segenap hidupku, segenap hidupku. Mau setia melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Mau setia sampai akhir, melayani sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan.
Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Kalau Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, walaupun ada gangguan atau ada ujian pandemi. Tapi kami percaya, kami melihat dari sisi positifnya, pandemi ini membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan yang akan kami dengar, firman adalah kebenaran, firman adalah damai sejahtera, firman adalah sukacita, dan firman itu juga kesembuhan yang membawa kami ke sorga. Terpuji-pujilah Kristus kekal selama-lamanya. Hikmat, pewahyuan, pengertian Engkau beri bagi kami semua. Supaya kami bisa mengerti dan bisa memelihara firman itu dalam hidup kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab kami adalah orang-orang Indonesia yang akan menjadi berkat, garam dan terang, sehingga Indonesia jadi berkat untuk seluruh dunia melalui kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Segala roh yang tidak berkenan sudah takluk di bawah kaki Yesus Kristus, sudah dikalahkan di atas kayu salib. Bukan kekuatan manusia yang lebih besar, tapi kekuatan Tuhan yang lebih besar ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Shalom, ada sukacita? Shalom. Ya. Haleluya. Shalom, Kalau Pak. ada sukacita, banyak berkat? Amin. 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 Banyak uang di kantong? Haleluya. Haleluya. Ya, saya selalu bertanya itu. Sebab kalau kita orang Kristen, ada uang, tidak ada uang, pasti banyak uang. Ya. Yang lain kalau itu di silent ya, supaya tidak kalau enggak mau di silent juga asal jangan ngomong soalnya nanti terganggu toh. Puji Tuhan. Baik. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, anak-anakku, mahasiswa-mahasiswi yang baik hati, yang akan menjadi berkat penyambung lidah Tuhan dalam dunia ini. Saya percaya kita belajar yang baik untuk jadi berkat pertama untuk diri kita sendiri dulu ya. Karena kalau kita belajar teologi ya, berarti Theo itu Tuhan atau Bapa atau Allah atau Yahweh, dan logia itu logika itu adalah pikiran, logika ya. Jadi kita mempelajari pikiran Tuhan yang ada dalam Alkitab untuk kita bahas bersama, kita kupas bersama dengan eskatologi, dengan pneumatologi, dengan homiletik dan lain-lain ya. Kita harus belajar itu supaya kita bisa membawakannya dengan baik dan benar. Karena kalau menjadi mahasiswa itu kalau tidak belajar yang baik, nanti khotbahnya ngaco. Ya kan? Nanti pelayanannya ngaco. Karena banyak pembentukan yang Tuhan harus beri, terutama ya bagi para mahasiswa-mahasiswi, anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kalian banyak belajar. Yang penting banyak doa. Dan kalian harus minta sama Tuhan adalah yang pertama, supaya kalian jangan diberikan jadi tenar, jadi top. Tapi minta supaya kamu kudus dan urapan. Itu yang paling penting. Saya ngajar homiletik ya. Saya ngajar homiletik, ilmu berkhotbah, survei Alkitab dan yang lain. Itu yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Jangan jadi orang yang top. Karena kalau sudah top, biasanya pendeta sudah top, sudah ada sekretaris dan ada bendahara. Nah, kalau menghubungi pendeta ini sangat sulit. Dari sekretaris dia sampaikan, Pak, ada pelayanan tanggal sekian. Kebetulan yang undang yatim piatu. Dan dalam jam besoknya, dalam jam yang sama untuk khotbah, yang undang sama dia pengusaha. Pasti condongnya ke pengusaha. Jam yang sama, waktu yang sama. Makanya kalau kita nggak belajar baik-baik, kita tidak akan jadi seperti itu. Makanya saya kasih judul terang yang benar. Kok terang yang benar, Pak Pendeta? Karena ada terang yang tidak benar, ya kan? Ada terang betul, ada terang benar. Kalau terang betul belum tentu benar, tapi kalau terang benar sudah pasti betul. Karena firman Tuhan bilang apa?
Akulah jalan kebenaran, bukan kebetulan. Ada amin anak-anakku? Iya. Saya bicara sama mahasiswa-mahasiswa dulu ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain mungkin sudah lebih mengerti ya. Sudah banyak katanya makan asam dan garam ya. Kalau mau makan asam lagi, makan tuh jeruk. Kalau mau makan garam lagi, minum tuh air laut. Ya, begitu ya. Adik-adikku, anak-anakku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi garam dan terang seperti tema kita ya. Apa? Indonesia, Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita semua. Haleluya. Nah, itulah untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara, kita harus mengerti dulu firman Tuhan. Iya kan? Nah, untuk lanjutnya kita akan baca dulu firman Tuhan ya. Yang seperti di tema itu, tolong nanti satu orang akan baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Coba satu mahasiswi atau mahasiswa baca 2 Korintus 5 ayat 17. Kalau mungkin orang tua matanya mungkin sudah agak-agak buram ya. Mesti pakai kacamata. Mahasiswa deh atau mahasiswi. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Perjanjian lama ya. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalian mengambil keputusan untuk berada di dalam Kristus, mempelajari teologi mungkin 3 atau 4 tahun. Setelah itu jadi vikaris, baru ditabiskan jadi pendeta. Ya, PDT, tahu arti PDT? Patuh dengan Tuhan. Itu PDT. Jangan jadi PDS, bukan Partai Damai Sejahtera, tapi patuh dengan setan. Nah, ini patuh dengan simbolis. Ini bahaya ini. Ya. Jadi harus patuh dengan Tuhan, karena pendeta itu hanya jabatan. Tidak ada pendeta di sorga. Yang ada orang yang melakukan kebenaran. Kalau pendeta masuk sorga, kalian tahu, pendeta kalau masuk sorga itu mujizat, Amang. Kalau jemaat sudah biasa masuk sorga. Kalau pendeta ini yang banyak juga pendeta yang menyesatkan orang. Banyak sekali untuk kepentingan pribadi. Dia mau khotbah kalau amplopnya tebal. Repot yang begini. Ya, repot. Baru ada gelar profesor, doktor di depannya. Iya kan? Tapi khotbahnya enggak ada poin-poin. Iya kan? Khotbahnya lurus-lurus aja. Padahal profesor, doktor, belakangnya kabirator bocor. Astaga. Bagaimana ini ya? Jadi hati-hati, belajar baik-baik kebenaran firman Tuhan ini, belajar baik-baik di sekolah teologi supaya lulus. Nanti kalian tanpa diundang, nanti Tuhan yang undang langsung. Maksudnya begini, kalian kalau khotbah satu kali di satu tempat, kalau menjabarkan firman Tuhan itu dengan baik dan benar, maka orang akan melihat, anak ini masih muda tapi bagus dia ya, cara membawakan firman. Coba undang lagi, nanti dari mulut ke mulut, disitulah kau akan diangkat Tuhan. Ya, nah, minta tetap kudus dan urapan. Apalagi kalian masih muda, kalau cewek jangan pernah pergi pelayanan sendiri-sendiri, berdua-dua lah. Iya, berdua-dua. Karena kalau sendiri-sendiri biasanya banyak godaan syaiton. Itu setan itu kakaknya syaiton. Ya, banyak godaan. Di mana kelemahanmu dulu di situ digoda. Iya kan? Hati-hati. Karena banyak juga mahasiswa teologi yang ada di kota-kota yang lain yang tak usah saya sebut di kota mana, tiba-tiba lagi sekolah Alkitab untuk supaya lulus dan bisa mencari jiwa, tahu-taunya belum lulus, bukan dia pergi cari jiwa setelah lulus, tapi dia bikin jiwa. Tahu kan bikin jiwa, tiba-tiba sudah melendung. Iya kan? Dan orang tanya, kenapa kamu hamil? Ya, daripada cari jiwa, mendingan gua bikin jiwanya. Ini repot. Ya, jadi kalau begini tidak ada kekudusan, selesailah kau dalam bertugas. Patahlah, habislah kau. Nggak enaklah sama dosenmu, Pak Panggabean ini, nggak enak lah kan? Nah, makanya banyak berdoa supaya jaga kekudusan, karena kelemahanmu itu sangat diperhatikan oleh iblis untuk jatuh. Dia selalu buka mulut untuk menangkap kalian semua. Makanya saya kasih judul, kita melihat bahwa ada terang benar, ada terang yang salah. Banyak juga orang yang mengaku diri pelayan pekerjaan Tuhan, tapi terangnya salah. Kalau pelayan pekerjaan Tuhan kan ada ditulis dalam Alkitab. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat intinya sebagai seorang pelayan Tuhan itu apa.
Coba saudara baca di dalam 1 Petrus, maksudnya 1 Timotius 3 ayat 1. Coba lihat 1 Timotius 3 ayat 1 sampai selesai. Ya. Itu perjanjian lama ya. 1 Timotius pasal 3 itu perjanjian lama. Dia di dekat Yeskiel itu Timotius kalau tidak salah ya. Sudah dapat? Oke. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan begini, saya akan baca. Benarlah perkataan ini syarat-syarat penilik jemaat. Penilik jemaat itu seorang pengajar atau seorang majelis gereja kah, hamba Tuhan kah, pokoknya yang mengajarkan rohani lah ya. Nggak usah saya perincikan, kalian belajar itu pasti. Nah dia katakan begini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki penilik jemaat seperti kalian ya, sekolah teologi ya, menginginkan pekerjaan yang indah. Pekerjaan Tuhan itu pekerjaan yang indah. Ya, enggak susah. Gampang sekali. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Maksudnya bukan tubuh. Cacat perilaku kehidupannya setiap hari. Apa perilakunya? Yaitu dari kata-katanya. Jangan sampai teman enggak datang, setan lu, ya, sibolis kau. Padahal kalau 1 ayat 8 jangan ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bagaimana bisa memberkati orang? Ya, suami dari satu istri. Ada juga pendeta yang istrinya 2. Gatalnya tuh pendeta. Iya kan? Satu aja nggak habis sudah 2. Hati-hati. Ya. Dan menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum tuak. Kalau di Manado mau naik mimbar katanya minum cap tikus sedikit supaya lancar bicara. Aduh repot sekali itu ya. Bukan peminum saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, bukan minum apa itu kalau dari Medan bilangnya kamput, kambing putih. Waduh. Ya, hati-hati. Yang paling sulit di mahasiswa ini kalau mau doa pagi ya, ngantuknya haujubila menjalik. Jam 4 sudah bangun harus menyembah Tuhan. Waduh, saya juga pernah begitu. Aminnya nanti dikasih bangun sama teman-teman. Udah selesai kita, saya tunduk begitu, sudah selesai baru dibangun, saya pura-pura haleluya, haleluya. Pak Jimmy, suaranya Pak Jimmy. Pak Jimmy, suaranya nggak kedengaran. Sinyal Pak Hari. Hilang suara, Pak. Pak Jimmy hilang suaranya Pak. Pak Jimmy, nggak kedengaran Pak Jimmy. Hah? Nah, udah. Sudah? Udah, mantap. Oke. Sudah ya? Ya, ya. Pak tahu nih, si Bolis nggak senang nih kalau saya ngomong. Iya, kalau saya ngomong kan, saya kan kalau Petrus bawa pedang, saya kan bawa senso, putus leher bukan kuping. Jadi memang harus hajar betul-betul. Itu yang saya bilang sama mahasiswa ya. Jadi kalian banyak doa lah. Banyak berdoa, karena kalau doa pagi paling sulit didoakan oleh mahasiswa itu biasanya. Saya bicara ke mahasiswa, kalau orang tua kadang-kala, makanya dia bilang Yesus memberkati anak-anak. Anak-anak ini kan mahasiswa. Kalau orang tua enggak ada di Alkitab, Yesus memberkati orang tua. Orang tua biasanya kepala batu, enggak di sini ya, enggak di sini. Di Amerika sana. Nah iya, kebenaran firman Tuhan. Coba, kalau kita orang yang sudah kenal firman Tuhan, terus kita kasih tahu firman Tuhan. Dia bilang, Allah diam kau, dari kecil aku sudah tahu firman Tuhan. Kan gitu. Ya toh. Jadi kedengaran baik ya suara ini ya. Amin. Jelas Pak, jelas sekali. Oke, baik. Nah, saya lanjut ya. Jadi itu penilik jemaat yang saya katakan tadi, kalian mau jadi hamba Tuhan, penilik jemaat itu seperti syarat-syarat bagi penilik jemaat,
itu terambil di dalam 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-1 sampai terakhir. Ya toh? Karena itu penilik jemaat atau hamba Tuhan haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri. Iya kan? Jangan pacaran liar. Bukan peminum. Apalagi merokok. Banyak orang yang jadi penilik jemaat, khususnya gereja-gereja Protestan. Protestannya nggak salah. Tapi para pengajar ini, para pendeta majelis gereja, sintua-sintua ini, mana ada dikatakan setelah gereja habis itu pada merokok semua. Ini banyak ya. HKBP nggak salah, Protestan nggak salah, orangnya yang salah. Coba saya mau tanya sama kalian. Rokok ada ditulis nggak di Alkitab? Coba mahasiswa jawab. Jawab mahasiswa. Ada rokok nggak di Alkitab? Dicatat. Tidak ada, Pak. Iya, orang nyanyi begini. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ada juga, ku mau sepertimu Yesus. Yesus gak merokok, kau merokok. Habis gereja itu dipastori penuh asap. Pendetanya juga begitu. Dipastori berasap-asap, di mimbar berapi-api. Macam mana ini? Nggak ada di Alkitab. Makanya saya bilang, kalau ada penilik jemaat, hamba Tuhan yang merokok, setan kau bilang, saya yang bilang. Iya, bukan cuma setan, maaf kata, kasar, goblok kau. Nggak ngerti firman, mau bawa firman Tuhan, mau jadi pendeta tua lagi. Mau jadi sintua lagi. Bilang sama mereka. Pendeta Jamie Holderman yang bilang. Begitu di Mabes TNI saya bilang, kalau kalian masih merokok biar jenderal, nggak masuk surga. Memang Tuhan lihat jenderalmu. Nggak ada cerita mau kau presiden, mau siapa kalau menyimpang dari firman Tuhan, terkutuk kau. Loh, Bapak kok main kutuk-kutuk? Loh, firman Tuhan yang bilang. Mazmur 119 ayat 21. Baca. Ayo mahasiswa baca. Mazmur 119 ayat 21. Kita lihat. Orang yang menyimpang dari firman Tuhan katakan apa? Baca lagi, siapa yang tadi baca itu? Mazmur 119 ayat 21. Ayat 21 demikian bunyi firman Tuhan. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah Tuhan. Yang adong sigaret musada lae, terkutuk kau. Habis makan, kalau nggak merokok nggak enak katanya. Langsung bilang sama temannya pakai bahasa Perancis. Adong sigaret musada lae katanya. Waduh, selesai hidup lu. Nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur bilang apa 119? Bilang sama penatua-penatua gereja. HKBP tidak salah. Protestan tidak salah. GPIB tidak salah. Katolik tidak salah. Yang salah orangnya. Makanya penilik jemaat harus baca ini. 1 Timotius pasal 3. Seorang pengajar, seorang ramah, punya nama baik di luar. Rendah hati, tidak sombong. Iya kan? Saya bertentangan sekali. Makanya khotbah saya dulu di Manado itu jadi heboh sekali gara-gara saya bilang, orang yang merokok itu seperti 2 Petrus 2 ayat 22. Saya sering ulang ini ayat. Apa 2 Petrus 2 ayat 22? Mahasiswa satu orang baca lagi. Perjanjian lama 2 Petrus 2 ayat 22. Baca. Perjanjian lama dekat Yeskiel dia. 2 Petrus 2 ayat 22. Silakan. 2 Petrus 2 ayat 22. 22 demikian firman Tuhan. Bagi Apa mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Itu dia ayat ini setiap khotbah saya selalu ulang. Kenapa saudaraku? Saya tanya dulu sama mahasiswa yang baik hati dan rendah hati, cantik-cantik semua. Yang baca ini siapa ini? Eva apa siapa ini? Ya, saya tanya. Firman Tuhan yang tadi yang bicara anjing babi itu ditujukan ke manusia atau binatang? Atau firman Tuhan yang di Alkitab ini ditujukan ke manusia atau binatang? Coba jawab. Mahasiswa. Manusia. Lah, yang dibilang anjing dan babi, yang dibilang anjing dan babi itu siapa? Siapa? Manusia, tapi bukan kita. Manusia yang tidak bertobat. Iya, bukan kita yang ada di kutub ini, tapi manusia yang tidak bertobat, yang perokok, yang peminum, yang korupsi,
yang copet, yang penjina, yang pacaran yang nggak berkenan. Itulah anjing dan babi. Maaf ya, maaf. Kasar mungkin. Memang saya harus kasar-kasar. Nggak boleh lembut-lembut. Biarlah pendeta yang kasar tegur melalui Tuhan pakai pendeta daripada Tuhan pakai tsunami. Habis kau. Ya kan? Lihat, Tuhan pakai gunung aja di Sinabung sana. Selesai sudah. Apalagi dia pakai tsunami atau gempa bumi. Aduh, selesai. Lebih baik Tuhan pakai hamba Tuhan. Makanya untuk jadi berkat bagi Indonesia, Indonesia diberkati oleh siapa? Bukan orang lain, kita-kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi terang. Amin. Amin, Pak. Ada amin? Amin. Kita semua yang mahasiswa-mahasiswa ini, saya berdoa supaya mahasiswa yang dipimpin Pak Panggabean ini jadi contoh untuk sekolah-sekolah teologi yang lain. Ada amin? Sehingga orang tanya, lulusan mana dia? Oh, lulusan sekolahnya yang dipimpin sama Pak Panggabean. Anak-anaknya dikasih masuk ke situ. Tambah maju. Dan jadi berkat. Begitu. Cara bicara kita, cara kita menyampaikan firman Tuhan, orang akan tahu. Ada poin-poin yang tentu. Kadang-kala orang mau khotbah belepotan. Padahal gelar di belakang profesor doktor, kabilator bocor. Iya kan? Kalau gelarnya mantap, khotbahnya juga ada poin-poin. Pertama apa? Kedua apa? Misalnya tentang sombong. Bagaimana orang supaya tidak sombong? A, B, C, D, atau 1, 2, 3. Seperti itu. Supaya dia menjadi berkat dan sombongnya tidak ada lagi. Ini poin-poinnya. 1, 2, 3. Ada begitu, bukan lurus-lurus. Amin. Khotbah apa lu? Memang jalan tol. Ya, jadi ada poin-poin, jangan lurus-lurus. Nggak usah takut kalau kita berhadapan dengan, makanya ada homiletik ilmu berkhotbah. Kalau kita berkhotbah di pendeta-pendeta, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berkhotbah di petani, gayanya seperti apa? Terus ambil contoh-contoh seperti apa? Ya, tanaman-tanaman lah, ya kan? Cangkul lah, apa semua itu ada hubungan dengan petani. Kalau dia supir-supir, hubungannya apa? Tentang angkot kah? Itu dikait-kaitkan. Pengalaman pribadi itu lebih banyak. Saya besar di penginjilan. Penginjilan di mana? Di Papua, pedalaman lagi. Di sana itu orang-orang Korea semua, putih-putih. Haleluya, puji Tuhan. Nggak ada ini, nggak ada. Ya ilah, keluar dari kantong sendiri. Diundang pelayanan, Pak, saya mau undang Bapak untuk khotbah di KKR. Waduh, saya tanya, terus akomodasinya bagaimana? Katanya Bapak ongkos sendiri. Saya bilang, apa? Ongkos sendiri? Uang dari mana? Nggak ada. Berangkat minta Tuhan. Tapi saya tidak bersaksi di depan gereja. Saya mau berangkat ke Papua, nggak ada ongkos. Saya percaya nanti tiba mau berangkat ada ongkos. Itu iman bilang-bilang namanya. Ya, para mahasiswa yang baik. Mudah-mudahan kalian diutus di Papua. Haleluya. Supaya mantap toh. Kalau diutus di sana sama Pak Panggabean memang mantap. Ya. Untuk jadi terang yang benar, yang pertama dia harus banyak berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Yang pertama, satu, untuk menjadi terang yang benar, bukan betul, dia harus banyak berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, dia harus banyak baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 2, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Begitu, kalau kau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kapan tidur, kapan makan? Tentu ada jam-jamnya ya. Iya, seperti itu. Jadi yang pertama banyak berdoa. Tahu doa? D-O-A. Itu ada artinya. Apa arti doa? Didengar oleh Allah. Atau dijawab oleh Allah. Itu doa. Tapi doa orang benar loh. Haleluya. Bukan doa orang yang sigaret. Enggak ada. Doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, banyak baca firman. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita banyak baca firman Tuhan, banyak baca buku-buku rohani, maka timbullah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, dari iman itu kita bisa mengembangkannya dengan berkhotbah dan orang akan beriman. Sebagaimana kita beriman, kita transferkan orang itu beriman. Sehingga dia tidak pernah takut. Naik pesawat kah, naik kereta kah? Kebanyakan kan kalau kita naik pesawat, doanya paling manjur itu. Paling lebih sungguh-sungguh. Iya toh, para mahasiswa kan begitu. Jangankan kalian, orang tua aja kalau naik pesawat, kalau pesawat sudah goyang,
Langsung dibilang sama pramugarinya, kembali ke tempat duduk, kita masih cuaca yang kurang baik. Anda tahu yang keluar dari tadinya baca koran, tadinya nyanyi-nyanyi lagu cinta, yang keluar dari mulut para penumpang apa? Haleluya, oh Tuhan, darah Yesus. Udah begitu semua, bahkan bahasa roh. Di dada, lala, Spider-Man dan laba-laba. Itu saudaraku yang kekasih, para mahasiswaku yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita lah yang jadi berkat di rumah. Sampai di rumah sudah sekolah teologi ada perubahan. Dari rumah kita jadi berkat. Bagaimana dengan lingkungan, bagaimana dengan bangsa negara. Pasti jadi berkat. Orang yel-yel kita aja menunjukkan kepada Indonesia dan kita jadi berkat. Buat Pak Presiden Jokowi, doakan dia. Ada amin? Bagaimana mau jadi berkat? Di rumah aja mama suruh pagi-pagi. Sekolah teologi, bangunlah kau cuci piring dulu lah nak. Ah lama capek aku habis sekolah, habis kuliah. Jangan ada di GOD KKMI kau kalau begitu. Gimana jadi mahasiswa? Iya kan? Usahakan jangan dulu pacaran lah. Kalau di tempat kuliah itu jangan dulu pacaran. Nanti konsentrasimu terganggu. Kalau kau lihat pacarmu jalan sama orang lain, apalagi kau cemburu buta, nanti sudah ndak isi nomor 1 bukan isinya Tuhan Yesus, malah ucok diisi. Ucok selingkuh. Nah, itu kan repot. Iya kan? Saya cerita ya. Ada nih anak nih pacaran, tapi dia pakai lagu rohani. Luar biasa loh. Dia pakai lagu rohani. Jadi ketika cowoknya janjian sama dia, nanti malam aku mau ke rumahmu ya. Kalau kau bapak mamamu sudah tidur. Nah, supaya tidak kentara kita pakai lagu rohani lah. Oke. Ketika cowoknya lewat di jalan, kebetulan jalannya dekat jendelanya, dia lewat. Dia pakai lagu rohani. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan. Nah, begitu ya. Oh, ceweknya lihat, oh, cowoknya sudah ada di luar. Supaya nggak ketahuan dan mamanya tahu dia rohani, dia nyanyi dengan keras-keras sedikit supaya ketahuan cowoknya, supaya bisa masuk ke dalam. Mari masuk. Mari masuk. Masuk jendela ya ucok. Kan gitu. Sebentar. Aduh, ini kenapa putus lagi? Aduh. Aduh. Banget gua. Kedengaran kok Pak, kedengaran. Ini Sabar dalam susah suka. putus ini. Senang ini. Si Bolis nggak senang ini. Kenapa dia putus lagi? Aduh, taki. Jadi nggak enak nih jadinya. Tapi tetap dengar ya. Dengar. Dengaran Pak. Dia dengar Pak, dia dengar. Mantap. Ya, Ya. saya lanjut sambil saya perbaiki, saya lanjut sambil saya perbaiki. Oke, Ya. Pak. Jadi saudara yang kesal Tuhan, ketika dia dipanggil seperti itu, mau masuk lagi, dia masuk. Nah, itulah terjadi seperti itu. Banyak yang pacaran pakai lagu rohani. Ada juga yang nyanyi gitarnya nggak boleh dipakai lagu-lagu dunia, dia nyanyi lagu dunia. Ketika bapaknya dengar dari dalam, dia nyanyi balenggang patah-patah, bagoyang pica-pica. Bapaknya teriak dari dalam, "Hei, itu buat lagu rohani, kenapa kau nyanyi lagu dunia?" Dia langsung robah. Yesus pibodi, poco-poco. Ini. Ya. Jadi dalam hal kehidupan kita untuk jadi berkat dan garam, kita dulu, diri kita dulu yang dihotbah. Jadi kalau kau belajar teologi ya, belajar untuk dirimu sendiri dulu. Baru kita bisa belajar dengan orang lain. Kepada orang lain ya. Begitu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya, jadi berkat untuk semua orang. Sambil memperbaiki ini Pak Jimmy, mute dibuka Pak Jimmy. Mute dibuka Pak Jimmy. Pak ya, Jimmy, kalau orang ganteng suka putus-putus, Pak. Maafkan Pak Ari. Oke, lanjut. Sedikit lagi. Jadi yang pertama, untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara, ya, atau menjadi orang benar, bukan betul. Karena saya bilang tadi, orang benar belum tentu, orang betul belum tentu benar, tapi orang benar sudah pasti betul. Yang pertama, banyak berdoa. Yang kedua,
banyak baca firman Tuhan. Iya kan? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, Mazmur 1 ayat 2. Yang ketiga, banyak memuji dan menyembah Tuhan. Pagi-pagi angkat tangan buat Tuhan. Sementara saudara-saudara kita berkumandang, di luar kita berkumandang sendiri memuji dan menyembah Tuhan. Coba yang lain di-mute dulu, ya. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang ketiga. Ya, jadi yang pertama banyak berdoa. Yang kedua banyak baca firman Tuhan. Yang ketiga banyak memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat jangan pelit. Jangan pelit. Ya, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, kalau saya pergi pelayanan dulu sama teman-teman, saya langsung berusaha untuk lebih dulu bayar kalau mereka makan. Untuk jadi berkat. Jangan lu pura-pura cabut kantong, lama-lama dilama-lamain supaya orang bayar duluan. Ini pelit namanya. Orang pelit, Amsal bilang apa? Enggak diberkati Tuhan. Banyak memberi, banyak berkat, Amsal bilang. Sedikit memberi, sedikit berkat. Jadi untuk jadi terang yang benar itu yang pertama banyak berdoa, yang kedua banyak baca firman Tuhan, yang ketiga saudara yang sedang Tuhan jangan pelit supaya kita bisa jadi terang dan garam, memuji dan menyembah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Para mahasiswa yang baik. Saya ini kebanyakan berbicara ke mahasiswa karena saya lebih senang berbicara ke mahasiswa karena yang enak dididik itu dari mahasiswa dulu. Kalau orang tua biasanya kalau kita kasih firman, dia lawan lagi dengan firman. Makanya Yesus memberkati anak-anak, bukan Yesus memberkati orang tua. Tidak ada di Alkitab ya. Karena orang tua biasanya batu kepala atau kepala batu. Tapi orang tua di sini enggak. Enggak, jangan salah loh. Orang tua di Indonesia, kalau di sini enggak. Ya. Puji Tuhan. Di Indonesia banyak. Kalau di YouTube ini di firman kita lagi sedang Zoom ini enggak, ya. Jadi sekali lagi adik-adikku, para saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maju terus. Kita majukan persekutuan kita walaupun melalui Zoom supaya jadi berkat untuk semua orang dan kita berdoa supaya mahasiswa yang ada di Cilincing ya tempatnya, yang ada di Cilincing ini mahasiswa dan mahasiswa jadi berkat untuk sekolah teologi yang lain. Sehingga jadi contoh, jadi berkat dan diberkati. Memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu dia. Siapa yang harus jadi berkat? Ya saya dan saudara. Kemanapun kita pergi, kita membawa panji Kristus. Jangan membawa nama gereja masing-masing, tapi bawa panji Kristus, kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Tidak usah takut-takut. Jangan pernah takut. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang merokok templak aja. Yang minum-minum templak aja. Karena tidak ada rokok di sorga. Tapi kalau kalian maksa, saya bilang ada rokok di sorga. Tapi pasangnya apinya di neraka. Biar angus kalian kau. Ya, puji Tuhan. Jadi itu kebenaran firman Tuhan. Nanti Roh Kudus akan menerjemahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sudah paham firman Tuhan? Mahasiswa sudah paham? Haleluya, mantap Pak. Mantap. Ya? Oke. Kalau sudah paham, ngapain lanjutin? Ya. Kalau sudah paham, ya udah kita berdoa. Ngapain panjang-panjang? Ayo kita berdoa. Bapak terima kasih. Firman adalah kebenaran yang luar biasa. Yang menghantam diri sendiri dulu, menghantam diri kita dulu, dan baru menghantam orang lain. Itulah pedang bermata dua. Kami dibentuk, kami ditempa, supaya kami mengenal Yesus Kristus, sifatnya Tuhan, berlaku dalam hidup kami, dan jadi berkat buat keluarga, pertama diri sendiri, keluarga, tetangga, dan bangsa Indonesia. Terpujilah Kristus, para mahasiswa diberkati Tuhan, para pengurus di GO KKMI ini diberkati Tuhan, dan kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Kembalikan kepada Pak Panggabean. Ya. Shalom. Shalom. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita. Indonesia kita. Jaya, jaya, jaya. Puji Haleluya. Tuhan. Ya. Yes. Sehubungan dengan rekan kita hamba Tuhan Pak Bandar ada tamu, jadi dikembalikan ke saya untuk meneruskan. Ya. Terima kasih pada hambanya Pak Pendeta Jimmy, ya, yang selalu kalau bertemu membawa suatu keceriaan sendiri, kekhasannya, baik di tempat tetangga, di mana-mana, dan juga di GUD KKMI. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Jimmy beserta seluruh keluarga Pak ya. Shalom ya. Puji Tuhan. Semua kita yang hadir pada
saat ini mendengarkan pesan Tuhan agar kita menjadi orang ya atau terang yang benar, bukan terang yang salah atau hanya betul. Jadilah anak-anak Tuhan yang ada di bumi Indonesia sebagai anak-anak bangsa ini menjadi terang yang benar. Puji Tuhan, kita tahu visi kita ya, Indonesiaku Jaya. Karena ya kita menjadi garam dan terang Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kita akan mendengarkan dua kesaksian sesuai dengan agenda yang ada. Kami persilakan untuk pemuji menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu, Saudara Murlianto akan membawa kesaksiannya. Dan setelah Murlianto adalah Mbak Pina. Ya, langsung saja dua-dua. Habis Murlianto baru Mbak Pina. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Kita angkat satu pujian. Ya. Kita nyanyi satu lagu dulu, setelah itu Marlianto akan bersaksi. Silakan Gabriel dan Rius nyanyikan satu pujian. Kita angkat satu pujian buat nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus katakan. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ada sukacita. Sekali lagi katakan. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Haleluya. Dalam Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kepada. Silakan Marlianto bersaksi. Baik, salam. Halo. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya di malam hari ini. Saya mahasiswa dari STT Tribakti memberikan kesaksian buat kehidupan saya yang selama ini. Menurut saya tidak sangka-sangka bisa terpanggil sebagai pelayan Tuhan, bisa terpanggil sebagai pengikut Kristus. Saya menyaksikan kehidupan saya yang pertama kali sebelum menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya sudah pernah menikah dan kawin dengan orang Bani Kedar dengan agama Muslim. Waktu itu pengalaman saya tidak pernah terpikir, kok saya bisa jadi sekolah hamba Tuhan ya? Waktu itu saya tidak pernah saya tidak pernah lagi memikirkan untuk sekolah hamba Tuhan, bahkan percaya Kristus pun saya tidak pernah terpikir. Saya tidak pernah terpikir hal itu. Waktu itu saya ibadah dalam 4 tahun saya tidak pernah ke masjid. Saya Muslim tapi tidak pernah ke masjid. Saya mantan istri saya itu sering kali panggil saya, kok kamu nggak pernah ibadah? Karena saya tidak pernah bersentuhan saya tidak pernah merasakan untuk bisa terpanggil untuk datang ke masjid. Di situ saya terpikir, aduh, hari-hari saya kayak hampa, tidak ada sesuatu. Saya tidak pernah bersekutu dengan Tuhan.
ketika pada waktu itu ada apa? Ada hari apa ya? Hari Lebaran di situ saya dipanggil ke masjid. Terus dibilang begini, kamu kalau hanya main-main untuk masuk muslim, jangan main-main, kamu bisa dikutuk. Katanya begitu kan. Mantan istri saya bilang, katanya nanti kamu dikutuk katanya. Saya bilang, aduh, di situ juga saya takut kan, terpaksa saya datang ke masjid. Tapi pada waktu itu saya ke masjid, tiba-tiba saya, kalau orang muslim itu kan kalau ibadah kan sujud. Lalu ketika saya sujud, di situ ada apa ya? Ada sesuatu yang berbicara dalam hati saya. Dia memang tidak nampak secara jasmani, tidak nampak secara manusia lahiriah, tapi berbicara di dalam hati. Dia berbicara di dalam hati. Dia berbicara seperti ini. Dia bilang, kamu ngapain ke masjid? Dia ngomong kayak gitu, kamu ngapain ke sini? Di situ saya beribadah tapi bertolak. Jiwa saya memang beribadah tapi hati saya itu tidak mau beribadah. Nah, di situ saya rasakan, aduh Tuhan, mungkin karena apa ya? Mungkin Tuhan masih peduli sama saya kan? Tuhan masih, kamu jangan ke situ, mending kamu balik. Situ kan? Tapi pada waktu itu orang semua ibadah itu sujud, semua masih sujud. Saya juga tidak mungkin orang masih sujud, saya langsung keluar. Di situ tiba-tiba mantan istri saya itu bilang begini, meskipun kamu nggak suka datang ibadah, tapi tunggu dulu semua orang keluar ibadah. Saya bilang, tapi hati saya nggak mau, saya beneran. Di situ mantan istri saya bilang begini, kalau kamu nggak selesai ibadah sampai keluar, nanti kita cerai katanya. Dia ngomong sama saya kayak gitu. Dia bilang, kalau kamu nggak ikut ibadah sampai selesai, nanti kita cerai. Dalam hati saya, mending saya cerai. Di situ kan saya merasakan bahwa dalam diri saya itu ada aura panas, ada panas. Saya ibadah tapi panas, hati saya itu panas, badan saya itu panas. Aduh Tuhan, saya nggak bisa bertahan di dalam sini. Saya keluar dari situ. Ketika saya keluar dari situ, saya keluar dari situ, saya ke rumah. Di situ nggak enak lagi perasaan saya. Padahal di situ sebenarnya Tuhan sudah menegur saya. Tuhan sudah bilang bahwa kamu berbalik saja. Tapi teguran itu mungkin belum belum saya tidak menghiraukan dengan teguran itu. Di situ saya bilang, aduh, ini mungkin hanya perasaan saya saja yang ngomong kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba kedua kali saya diperhadapkan dengan satu masalah lagi, di situ satu masalah itu ketika saya diperhadapkan, saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang ini kalau ini memang teguran darimu, saya bilang kan, kalau ini memang teguran darimu, saya mau lihat apakah kamu itu punya mujizat, apakah kamu itu benar-benar Tuhan, ataukah hanya dibilang ataukah kamu hanya memang manusia, ya kan? Karena orang Islam itu mengkategorikan bahwa Yesus itu adalah manusia. Mereka bilang, kok kalian percaya manusia? Katanya begitu kan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau adalah benar-benar Tuhan, Engkau adalah benar-benar Yesus yang yang betul dikatakan Engkau datang dari keilahian. Saya mau lihat Tuhan. Saya mau lihat hari ini mujizat. Saya mau lihat bahwa kalau memang Engkau punya mujizat, saya mau lihat. Saya tantang di situ kan. Saya bilang begitu. Tiba-tiba di situ berapa menit kemudian memang tidak, Yesus tidak datang dengan pribadi seorang manusia, dia tidak datang menolong, tapi dia pakai perantara pada waktu itu. Dia pakai perantara, ada seorang yang menolong saya. Tuhan, apakah ini dari Engkau? Tapi di situ saya sudah bernazar, saya bilang, Tuhan, kalau memang ini teguran darimu, ketika saya selesai dari masalah ini, saya akan ikut hamba Tuhan. Di situ saya sudah bernazar. Saya sudah bernazar pada Tuhan. Nah, di situ tiba-tiba ada perantara, ada yang menolong saya. Ini di situ langsung saya di situ nangis kan. Saya bilang, Tuhan, di sini saya percaya bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Di situ saya percaya bahwa memang Yesus ini benar-benar, bahwa tidak seperti apa yang orang Muslim katakan. Saya bilang, aduh, ini benar-benar Tuhan. Di situ saya pulang ke rumah, lalu mantan istri saya bertanya-tanya kan, saya langsung lipat pakaian, saya langsung lipat baju. Di situ dia bertanya sama saya, kamu mau kemana? Katanya mantan istri saya, kamu mau kemana? Saya bilang, saya mau pulang. Mau pulang kemana? Kamu kan sudah nikah. Ngapain kamu pulang? Enggak, saya mau pulang. Hati saya juga sedih sebenarnya. Saya ingat juga anak saya. Saya berpikir, aduh kasihan nanti siapa yang kasih makan anak saya? Siapa mau biayai mereka?
Apalagi namanya kami kan masih rumah tangga baru. Aduh Tuhan, bagaimana? Saya berpikir seperti itu. Tapi hati kecil saya itu bertanya, aduh, saya lebih takut sama Tuhan. Saya bilang, kalau nanti saya bisa batalkan ini, lebih parah lagi saya dikasih ujian. Itu hati saya kan. Kalau nanti saya batalkan ini, mungkin cobaan bukan lagi yang seperti ini, tapi memang karena itu sudah 2 kali. Kalau ketiga kali saya nggak tahu cobaan lagi yang seperti apa. Nah di situ saya langsung pulang ke rumah saya. Istri saya nangis-nangis kan, langsung datang. Ada seorang pendeta bertanya sama saya. Pendeta itu bertanya gini, kamu mau nggak dibaptis? Ngomong kayak gitu. Kamu mau nggak dibaptis? Aduh, di situ hati saya langsung mau dibaptis. Ketika saya memberikan diri untuk dibaptis, sebelum saya memberikan diri untuk dibaptis, pendeta itu bertanya sama saya, kamu boleh menyembah Tuhan yang mana saja, kamu boleh menyembah. Pertanyaan saya, kalau kamu mati, kamu mau kemana? Itu pendeta itu bertanya sama saya. Aduh Tuhan, saya berpikir juga, saya ini kan di tengah-tengah, saya nggak tahu mau nyembah yang mana. Sementara status saya kan masih Muslim, saya mau sembah yang mana? Saya berpikir Tuhan, saya nggak mampu dengan semua ini Tuhan. Saya minta saya minta bantuanmu Tuhan. Saya berdoa seperti itu kan. Pagi-pagi di situ langsung pendeta itu datang sama saya, langsung saya dibaptis. Habis saya dibaptis, langsung pendeta itu ngomong, kamu mau sekolah teologi? Wis, hati saya langsung begini. Saya nggak berpikir lama lagi. Saya bilang, aduh, saya mau sekolah teologi. Istri saya nangis-nangis. Dia bilang, kamu ngapain? Sekolah kayak gitu buat apa? Gak ada uangnya juga. Kamu bisa membiayai kami dengan sekolah kayak gitu. Dalam hati saya, aduh Tuhan orang ini. Tapi saya berpikir, aduh, saya akan mau ngomong seperti apa juga. Saya akan tetap sekolah hamba Tuhan. Apapun yang terjadi, ada uang atau tidak, orang mau bilang apa, mau bilang kamu pindah-pindah agama, orang kafir katanya. Mereka bilang kan kalau orang Muslim, kalau pindah-pindah agama katanya kafir. Asal nggak peduli dengan kafir. Intinya saya harus mengikuti apa tujuan Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup saya. Aduh, di situ saya langsung ikut sekolah teologi. Saya mau bilang dalam kesaksian peristiwa yang saya alami ini, saya mau share kepada semua yang ikut Zoom ini. Saya mau share bahwa kita harus jadi seperti apa yang disampaikan kepada Bapak tadi, kita harus jadi penerang. Nah, maksud saya adalah bagaimana kita bisa jadi penerang di dalam kita menjadi orang Kristen. Jangan kita hanya, orang bilang kalau istilah kami di kampung, bahasa pasarnya di kampung, jangan hanya berani di kandang. Kita sebagai orang Kristen, saya perhatikan kita hanya banyak berani di kandang. Artinya apa? Tidak ada sesuatu tidak bisa membawa jiwa. Maksud saya, kalau memang kita sebagai diutus, kita harus bisa membawa jiwa, ya kan? Kita harus bisa jadi orang yang bisa membawa jiwa supaya orang Kristen bisa dilihat. Nah, kita kebanyakan orang Kristen hanya bisa berdalil di tengah-tengah orang-orang Kristen saja. Maksud saya adalah marilah kita bisa membawa jiwa. Marilah kita melayani, bisa jadi seorang misionaris untuk bisa membawa jiwa. Dalam artian kita tidak juga kita konyol, pasti butuh pengetahuan juga. Tetapi apakah kita punya punya kemauan untuk menjadi terang? Terang berarti terang bukan hanya di sekitar kita, dari semua orang kita bisa menerangi, kita bisa memberikan karakter Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya ataupun yang sudah percaya. Tapi Yesus bilang kita harus lebih membawa jiwa sebagai orang-orang yang sudah percaya Yesus. Dari kesaksian dari saya, terima kasih untuk semuanya. Itulah kesaksian dari saya. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi berkat bagi kita. Selanjutnya Mbak Pina boleh bersaksi. Dipersilahkan kepada Mbak Pina. Ya, silakan Pina, silakan. Shalom Pak. Shalom. Shalom semuanya. Perkenalkan, saya Vina. Saya mahasiswa dari
STT Tribakti Indonesia. Saya akan menyaksikan bagaimana saya bisa menerima panggilan Tuhan yang saya alami sampai saat ini. Yang pertama-tama, saya sudah pernah masuk ke universitas yang sebelumnya, yaitu Universitas Binawan yang berada di Jakarta Timur, dan saya berkuliah di sana selama 1 semester lebih, tetapi dengan adanya pergumulan dan adanya satu karena adanya pergumulan yang saya alami, sehingga di situ saya merenungkan kehidupan saya kepada Tuhan, dan saya tanyakan, Tuhan, apa yang kau inginkan dalam kehidupan saya? Dan saya bertanya-tanya terus, dan sehingga pada saat saya meninggalkan sehingga di saat saya menentukan pilihan, saya masih dilema karena dengan adanya bertolak belakang dengan orang tua, dikarenakan semasa saya masih berada di kampung, sebelum saya ke kota Jakarta, hidup saya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, dan saya sempat terjerumus dalam pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu dalam klub, atau bisa dikatakan saya membuat satu kelompok dengan teman-teman saya, sehingga saya bisa terjerumus dalam pergaulan, yaitu pergaulan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yaitu saya pernah terlibat dalam narkoba, miras, sehingga di situ orang tua saya sempat membuang kata untuk berkata kepada saya bahwa saya adalah anak yang tidak berguna lagi, karena saya sudah merusak kepribadian saya sendiri, kepercayaan orang tua, dan sempat mama saya berkata, kalau memang kamu sudah tidak berubah, lebih baik tidak usah lagi melanjutkan studimu. Di situ saya merasa sedih, dan saya bilang, Tuhan, kenapa nanti di saat saya sudah mau dalam panggilan-Mu, baru saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan bisa menerima saya, Tuhan masih bisa menebus saya dengan cara Tuhan sendiri, yaitu Tuhan membiarkan permasalahan itu terjadi dalam kehidupan saya, tetapi bukan berarti Tuhan meninggalkan saya. Dan saya percaya di mana saat saya berada di STT Tribakti ini, semoga saya menjadi alat Tuhan, hamba Tuhan, yang dimana kedepannya saya bisa memenangkan jiwa-jiwa yang banyak. Dan saya bersaksi juga sebelum saya berangkat di tempat ini, 2019 tahun yang kemarin, sebenarnya saya bergumul untuk berkunjung di Pulau Jawa ini bersama dengan papa saya. Namun dengan cara Tuhan memanggil papa saya di tahun 2019 kemarin, pada bulan yang ke-1, tanggal 22 Januari,
situ timbullah penyesalan saya. Karena saya belum sempat membahagiakan almarhum papa saya bersama dengan mama. Tapi Tuhan memanggil dia terlebih dahulu. Dan di situ sempat saya berkata, Tuhan, kenapa nanti papa saya sudah meninggal, baru Tuhan mengirimkan kasih karunia Tuhan kepada saya. Di situ saya sempat bilang, Tuhan kalau boleh, jangan papa saya yang Tuhan ambil, tapi hidup saya. Karena hidup saya sudah terlanjur saya rusakin. Tuhan, bait Allah saya sudah rusakin dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan. Namun dengan cara Tuhan, sehingga pada saat ini, sampai saat ini di tahun 2021, saya merasakan kasih karunia Tuhan. Saya merasakan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan menegur saya dan mengingatkan saya untuk kembali kepada panggilan saya yang pertama, yaitu menjadi hamba Tuhan. Semoga saya berada di tempat ini, semoga saya mengalami pembaharuan yang baru, pertobatan yang baru, sehingga saya memenangkan banyak jiwa-jiwa yang berada di luar sana. Dan saya ingin keluarga saya bisa melihat tubuh Kristus berada di dalam kehidupan saya. Sekian kesaksian saya. Dan saya mohon topangan doa buat Bapak Ibu agar supaya saya selalu kuat untuk menjalani kehidupan saya, menjalani proses kehidupan saya selama saya berada dalam panggilan Tuhan. Sekian, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kesaksian yang memberkati bahwa Tuhan senantiasa memberikan rencana yang besar pada generasi mudanya. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya akan menyapa dulu pendua-pendua kita. Ibu Nurida akan pendoa kita yang pertama, akan mendoakan semua peserta yang hadir, ya. Ibu Pungki juga kurang sehat, dan kesaksian-kesaksian yang telah dengar tadi. Nanti Pastor Hari, pendoa penutup ya Pastor Hari ya. Doa Bapak kami dan doa berkat ya Pak ya. Pak Jemi lagi udah ke tetangga sebelah. Ya Pastor Hari ya. Doa Bapak kami dan doa berkat nanti Pastor Hari Syahan yang akan membawanya. Nah pendoa kita yang kedua Pak Firman, Shalom. Saya pengen tahu dulu, oke. Pak Firman Gendrato. Ya. Ya Shalom Pak Firman. Oke, kondisi belum siap. Adik kita Helsiski Panggabean. Adik kita Helsiski Panggabean kami ingin mendoakan generasi muda ya nak ya. Generasi muda Indonesia ini perlu didoakan supaya bangkit Tuhan dari kondisi apapun. Juga mendoakan kondisi Indonesia yang ada dalam COVID ya, khusus COVID ya. Nanti Helsiski Panggabean akan mendoakan yang pertama, biar bangkitlah Garudaku ya, generasi-generasi muda kita. Pendoa kita yang ketiga, saya melihat dulu yang standby sebelumnya ya. Oh, Pak Bandar sudah siap, Pak Bandar. Salam Pak Bandar. Ya, oke. Pak Bandar akan mendoakan bangsa dan negara, berkati bangsa dan negara kita, gitu ya. Oke, sudah. Lalu nanti ditutup oleh Pastor Heri Syahan. Ya, itu adalah pendoa kita yang keempat penutup. Jadi saya ulangi lagi supaya nanti tahu urutannya. Pertama Ibu Nurida, ya, untuk peserta yang hadir. Terus kedua adik kita Helsiski Panggabean tentang COVID dan generasi muda. Yang ketiga Bapak Bandar Panggabean akan mendoakan bangsa dan negara, berkati bangsa negara kita, Bapak Presiden ya dan lain. Yang keempat penutup adalah Pastor Heri Syahan mendoakan kita, doa Bapak kami dan doa penutup. Mari pemusik kita nyanyikan satu pujian, setelah itu diserahkan kepada pendoa. Aku mengasihi Engkau Yesus sebagai lagu wajib kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan kita berdoa syafaat, kita doakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus.
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Memegang firman-Mu siang dan malam. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Mari kita satukan hati dan roh kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Bapa, kasih setia-Mu yang kami nikmati Bapa, dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat persekutuan kami ini. Kami merasakan Bapa, Engkau sudah memberkati, mengurapi kami dalam ibadah kami dari awal tadi sampai saat ini Bapa. Tuhan, kami sudah naikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan, sebagai bukti kami Tuhan mengasihi Engkau. Bapa, hanya ini yang bisa kami lakukan Tuhan, karena kami tidak punya harta yang berharga Bapa, tetapi hanya tubuh kami, hati kami bawa kepadamu Tuhan. Kami duduk Bapa di hadapan-Mu, menyembah, memuji Engkau Yesus, sumber dari segala pertolongan kami. Bapa Surgawi, kiranya ibadah kami ini Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus kami yang baik. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan buat Bapak Saud Tuhan, yang sudah memberikan hati, tenaga, dan pikiran buat grup GOD KKMI yang kami cintai ini Bapak. Engkau terus memakai Pak Saud Tuhan untuk lebih lagi, untuk lebih heran lagi Tuhan, untuk terus Tuhan memberikan perhatian yang lebih lagi untuk grup ini, supaya grup yang kami cintai ini Tuhan menjadi wadah kami saling memperhatikan, sehati sepikir Bapa, untuk kami tetap berbuah Bapa. Oh Yesus, Engkau memberkati keluarga Pak Saud Tuhan, di dalam pekerjaan beliau juga Tuhan, dalam setiap apa yang beliau inginkan Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan mengabulkan segala kerinduan beliau. Memberkati anak-anaknya juga Tuhan. Bapak Surgawi kan berdoa juga Tuhan buat Pak Hari sebagai host di grup ini Tuhan, yang begitu setia Bapak. Engkau memberkati beliau di dalam pekerjaannya, di dalam kesibukannya Tuhan. Beliau masih menyempatkan Tuhan, memberikan waktu dan pikiran buat grup kami ini untuk terus Tuhan membawa jiwa-jiwa kepada beliau Tuhan, tetap dalam perlindungan. Bapak Surgawi buat Ibu Diana juga Tuhan, Engkau mengetahui kerinduan Ibu yang satu ini Bapak. Biarlah beliau kepakai lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk membawa jiwa kepadamu Bapak. Memberkati kedua anaknya, memberkati pekerjaannya Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Surgawi kan berdoa juga Tuhan buat firman yang sudah ditaburkan Pendeta Jimmy tadi Tuhan, yang lebih banyak mengarah ke anak-anak kami Tuhan, untuk sebagai bekal buat mereka kelak jika mereka Tuhan sudah kirimkan mereka ke
lapangan-lapangan, ke ladang-ladang-Mu Tuhan, untuk mereka menjangkau jiwa-jiwa, untuk mereka menjadi penuai-Mu Bapa. Kau memberkati pelayanan Pak Jimmy Tuhan, saat ini juga melayani di tempat lain Bapa, biarlah beliau juga terus Engkau pakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Memberkati keluarga beliau, istri dan anak-anaknya, terus Tuhan berkati. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan buat kesaksian anak-anak kami Tuhan. Tadi ada kesaksian dari Marianto Bapak, Engkau sudah tangkap dia Bapak, Engkau sudah pakai dia Tuhan, di dalam kekeliruannya mungkin selama ini Tuhan, dia menyadari Bapak akan hal itu tidak berkenan kepadamu, tetapi Engkau juga Tuhan sudah membawa dia lagi kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati anakmu ini Tuhan, di dalam studinya Bapa, supaya dia benar-benar Bapa menyerahkan dirinya kepadamu untuk menjadi saksimu, untuk menjadi penginjil Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau terus membekali dia Tuhan, jangan kiranya ada gangguan dari luar Bapa untuk menghantui pikirannya, untuk menggoda dia Tuhan, tetapi biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang penuh kuasa Tuhan, memberkati dia, tutup bungkus Tuhan dengan kuasa-Mu. Engkau pakai dia dengan keajaiban-Mu Tuhan, sebagai alat-Mu Bapa, sehingga dia tidak tergoda, tetapi dia hanya memandang kepada kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sudah berikan, atau Tuhan sudah mengajarkannya kepadanya Tuhan. Bapa Surgawi memberkati juga orang tuanya, keluarganya Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan mendengarkan kesaksian Ananda Vina Tuhan. Oh Bapa, Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, tidak ada kasih yang lebih besar daripada-Mu Tuhan. Engkau sudah mengasihi Ananda kami ini Bapa. Oh Tuhan, dia sudah menyadari kesalahannya Bapa. Bahkan papanya sudah Tuhan panggil. Oh Bapa, janganlah kiranya Ananda kami ini terus diselimuti dengan penyesalan demi penyesalan. Tetapi biarlah dia Tuhan memandang kepada-Mu Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati Ananda kami ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Vina adalah anak yang Tuhan sayangi. Oh Vina, dimanapun engkau berada saat ini, biarlah engkau terus mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan sangat menyayangimu. Tuhan sangat mencintaimu. Cintailah ilmu yang sudah engkau pilih pada saat ini. Oh haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Roh Kudus, Engkau Tuhan terus memberkati Vina Tuhan. Oh Bapa, Engkau juga terus Tuhan tutup bungkus dia dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga segala kekeliruannya selama ini Tuhan tidak akan terulang lagi. Bapa, Engkau terus pakai dia Tuhan untuk lebih fokus lagi belajar, terus menggali Tuhan harta karun Tuhan, harta yang paling berharga Bapa, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarlah dia terus memiliki roh takut akan Tuhan Bapa. Oh Yesus, tolong Engkau pakai si Vina Tuhan. Engkau memberkati studinya Tuhan, memberkati perkuliahannya Tuhan, supaya dia Bapa menjadi hamba-Mu nanti, hamba yang Tuhan cintai, Tuhan sayangi. Bapa memberkati juga keluarganya, Bapa orang tuanya, Tuhan Yesus. Engkau mencukupkan segala apa yang dia butuhkan Bapa. Biarlah dia menjadi terang Tuhan, menjadi anak-anak yang takut kepadamu Bapa. Dimanapun dia berada, supaya dia terus dicintai dan disayangi oleh teman-temannya Bapa. Karena Engkau yang hidup di dalam kepribadiannya Tuhan. Meninggalkan karakter lamanya Tuhan. Sehingga dia dapat Tuhan menjadi anak kesukaan-Mu Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa juga Tuhan buat ibu yang kami sayangi Tuhan, Ibu Puki Bapa, yang sedang kelemahan tubuh.
Bapa, Engkau Allah yang maha mengetahui. Mari Bapa, Engkau tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa, penuh kemuliaan itu Bapa. Dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Mengangkat segala sakit penyakit di dalam tubuh Ibu Pungki Tuhan. Kami merindukan Tuhan permainan musiknya Tuhan. Untuk memuji muliakan Engkau. Biarlah Tuhan beliau besok Tuhan dan seterusnya Bapa dapat terus bergabung di grup ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau Bapa. Memberkati setiap obat, makanan, minuman yang dia konsumsi untuk mendatangkan kesembuhan. Bapak serta Engkau memberkati kami semua yang hadir pada saat ini Tuhan, dari yang termuda sampai yang tertua Bapak. Tak ketinggalan Tuhan, berkat-Mu sama buat kami semua Bapa. Baik kami sebagai ibu rumah tangga Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami kepintaran, kecerdasan, kelemah lembutan Tuhan untuk mengurus rumah tangga kami, mengurus anak-anak kami Tuhan, untuk terus mempunyai rasa takut akan Tuhan. Begitu juga sebagai pelajar Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami. Begitu juga sebagai kepala rumah tangga Tuhan, Engkau juga memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, menjadikan setiap kepala rumah tangga bertanggung jawab atas istri anak-anaknya Tuhan. Begitu juga kami semua Tuhan yang hadir pada saat ini. Jika kami Tuhan berbeban berat, Engkau mengangkat segala beban kami Bapa. Jika kami dalam kelemahan tubuh atau ada sakit penyakit, Tuhan Engkau juga menyembuhkan Bapa, sehingga kami dapat bersuka cita dengan girang Tuhan, memuji muliakan Engkau. Jika kami sebagai pedagang, mungkin Tuhan Engkau memberkati setiap usaha kami, sebagai pengusaha juga Tuhan, sebagai guru, sebagai tenaga medis, apapun profesi kami Tuhan dapat kami kerjakan dengan baik, seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Bapa, Engkau juga memberkati semua keluarga besar kami Bapa, dimanapun mereka berada. Biarlah kami terus menikmati kebaikan demi kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu Bapa. Kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus Pada yang malam baik. hari ini Pada juga malam hari Tuhan. ini juga Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik buat setiap generasi-generasi muda. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bangkitlah Garuda Indonesia. Bangkitlah generasi-generasi muda. Dimanapun berada Bapa yang baik, kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah Tuhan Yesus yang baik, banyak generasi-generasi yang muda Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus yang baik. Oh Tuhan, banyak Tuhan yang sampai di Indonesia ini Tuhan. COVID-19 Tuhan yang masih Tuhan yang sampai menyerang Indonesia ini Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Kami mengasihi mereka Tuhan. Kami mengasihi seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Mereka yang terkena Tuhan yang sampai COVID-19 Tuhan. Bahkan keluarga daripada Ibu Diana. Bahkan keluarga kami pribadi lepas pribadi Tuhan yang mungkin ada Tuhan yang sampai terkena COVID-19 Tuhan Yesus sampai. Kami mengasihi mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan, pemulihan yang luar biasa terjadi bagi tubuh mereka Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau memberikan mereka penghiburan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka semangat Tuhan untuk mereka Tuhan melawan virus yang ada dalam tubuh mereka Bapa yang baik. Oh Tuhan, buat seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan menjaga prokes yang telah ditetapkan daripada pemerintahan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan yang sampai tidak terserang COVID-19 Tuhan. Untuk kami Tuhan yang sampai boleh juga menjaga Tuhan yang sampai antibodi kami Tuhan yang sampai untuk kami tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Turunlah kiranya Tuhan yang sampai anugerah daripada Engkau. Turunlah kiranya Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus.
Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menolong seluruhnya, Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang memulihkan seluruhnya, Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib, Bapa. Terima kasih, Bapa, kami bersyukur. Biarlah kiranya Tuhan apa menjadi permohonan kami. Kami percaya waktu-Mu, ya dan amin. Janji-Mu, ya dan amin. Tepat pada waktunya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, Bapa yang baik. Terima kasih, Yesus. Buat seluruh tim medis yang ada, Tuhan. Tolong mereka, Tuhan, protek dengan dari Papua ini, Matius Payung. Saya ajar guru. Miller. Matius Payung. Jenengnya Matius. Coba ya. Matius. Matius Shalom. Ya. Yesus kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang lagi ke hadapan-Mu ya Bapa untuk memanggil dan menyebut nama-Mu ya Tuhan. Kami khususnya malam hari ini Bapa berdoa untuk bangsa kami Indonesia, negara kami Indonesia, rakyat kami Indonesia, teritorial kami Indonesia. Kami mencintai Indonesia Tuhan sebagai negara kami, kepemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kiranya anugerah dan cinta kasih Tuhan menyertai Indonesia. Indonesia menjadi garam dan terang bagi bangsa-bangsa. Ini misi kami dan visi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Bapa, daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kami memberkati Pulau Sumatera. Kami memberkati Pulau Jawa. Kami memberkati Pulau Kalimantan. Kami berdoa untuk Sulawesi. Kami juga berdoa untuk Papua Tuhan, kami berdoa. Adapun Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, ke Bali Tuhan, Kepulauan Bali dan Lombok. Kami berdoa dalam nama Tuhan, pulau-pulau kecil maupun pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Semua teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah kiranya cinta dan kasih Tuhan menyertai Indonesia, negara kami. Termasuk juga daerah-daerah yang terpelosok. Para hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, lewat dari sinode-sinode, tokoh-tokoh gereja, penatua, penginjil, dan juga guru-guru sekolah minggu, guru-guru pemuda, guru-guru agama Kristen, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus memberkati Indonesia, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan. Kami berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, dari pemimpin kami eksekutif, pemimpin kami yudikatif, pemimpin kami legislatif, dan juga bagian keamanan, kepolisian Republik Indonesia dari jajaran tertinggi sampai terendah. Kami juga berdoa untuk TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Dari jajaran tertinggi sampai terendah. Kami juga berdoa untuk Satpol PP. Kami juga berdoa untuk para security ataupun Satpam. Kami berdoa untuk para keamanan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh agama. Kami berdoa untuk Indonesia semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang lain, baik yang ada di Eropa, yang ada di Timur Tengah, yang ada di Australia, yang ada di Asia kecil maupun Asia besar. Kami berdoa daerah-daerah yang lain, negara-negara yang lain, yang masuk dari kesatuan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, maupun yang berdaulat dengan WHO, dengan UNICEF Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, agar turunlah kiranya menyertai hidup bangsa-bangsa yang ada di Indonesia yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Israel, negara Israel yang negara yang dipilih Tuhan, negara yang diurapi Tuhan, agar turunlah kiranya cinta kasih Tuhan menyertai bangsa Israel, teritorial Israel, dan juga tokoh-tokoh yang berdampak untuk pemulihan bangsa-bangsa di negara Israel, Yerusalem maupun Bethlehem. Semua lingkungan kiri kanan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lain menjadi satu kesatuan yang mendukung pelayanan Tuhan, yang membawakan berita gembira, berita kebenaran, berita Injil yaitu Bible di mana-mana, agar nama Yesus dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya Tuhan, ini dua pengharapan kami untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa yang lain,
dan semua yang ambil bagian dari kepedulian, peningkatan mutu budaya maupun teologi, dan juga penyampaian kabar-kabar penggembira, evangelis, misionaris, kami berdoa dalam nama Yesus agar Tuhan memberkati. Inilah doa dan pengharapan kami untuk bangsa Indonesia. Sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, urapan-Mu yang baru, berkat-Mu yang baru untuk Indonesia dan juga bangsa-bangsa, sehingga Indonesia menjadi garam dan terang untuk bangsa-bangsa lain. Terpuji-puji nama Bapa dalam nama Yesus. Doa dan pengharapan kami hanya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus dan juga persekutuan Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah anakmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu. Apa saja yang kau kerjakan sepanjang hari ini dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang Kami di surga, dikuduskan namamu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya kasih setia Allah Bapa yang melindungi kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.